Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, ibu-ibu, kalau saya banyak gini, saya malah lebih suka berdiri. Jadi gak apa-apa ya, Bu? Kata ibu barusan, biasanya lebih banyak dari ini. Tapi terlihat, Bu, ini sudah penuh. Kalau lebih banyak mau ditaruh di mana, Bu? Ada yang di luar biasanya. Masya Allah, berkah ya, Bu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lahul mulku, baginya lah semua kerajaan. Jadi kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu milik Allah. Terkadang kita tuh sombong dengan apa yang kita miliki, betul, Bu? Punya mobil terkadang sombong, punya motor terkadang sombong, punya gelang emas, punya kalung emas, punya apa lagi, Bu? Baju baru, gamis baru, terkadang sombong. Padahal itu milik siapa, Bu? Allah. Milik Allah. Kemudian lahul hamdu, dan hanya baginya lah segala puji. Nih, terkadang kita juga dipuji itu sombong, betul, Bu? Dipuji. Gamisnya, Bu, bagus banget, Bu. Beli di mana? Tuh, gitu kan? Terkadang beli di Shopee, beli di mana lagi? Tokopedia, beli di Lazada. Wah, ibu-ibu ini ibu-ibu milenial ya, pada tahu ya. Ada gamis yang kelap-kelip ya. Yang nyala. Wah. Beli di mana? Dipuji. Wah, ada tinggi hati. Padahal pujian itu hanya milik siapa, Bu? Allah. Hanya milik Allah. Kita mah manusia, tempatnya salah, tempatnya dosa, dan kita nih hidup di dunia ini untuk diuji. Allah berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina. Kami akan menguji kamu sampai kami mengetahui siapa yang dari kalian yang akan bertahan, yang akan bersungguh-sungguh, yang akan kuat menghadapi cobaan, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ujian hidup, Bu, yang menimpa kita tuh ada liburnya gak, Bu? Ujian hidup yang menimpa kita ada liburnya gak? Gak ada, terus menerus, betul, Bu? Hari semakin hari ada ujiannya, ada? Ada. Malahan bisa jadi semakin besar. Apalagi ibu-ibu nih yang punya cicilan. Wah, udah. Itu ujian hidup paling besar, Bu. Cicilan, hutang, udah itu mah. Betul, Bu? Nah, yang punya cicilan nih masalah hidupnya banyak nih. Nah, belum lagi diuji, ada yang diuji dengan suaminya. Betul, Bu? Wah, marah-marah. Terus apalagi minta ini, minta itu. Udah pusing, udah. Nah, ada yang diuji dengan suaminya, misalnya sampai mengadu ke ustadznya. Pak Ustadz, ini gimana suami saya susah disuruh sholat. Ada yang susah disuruh ke masjid. Bahkan ada yang susah disuruh Jumatan. Ngadu itu istrinya. Ada, Bu? Ada beberapa orang. Tapi, Bu, di kasus yang lain, Bu, di kasus yang lain nih, ada suami yang ngadu juga tentang istrinya. Gimana ngadunya? Pak Ustadz, gimana ini istri saya susah disuruh pakai jilbab, susah disuruh pengajian. Tuh, di kasus yang ini dia ngadu suaminya. Di kasus yang lain ngadu tentang istrinya. Padahal kalau kita berpikir, Bu, kenapa ya Allah enggak tukar aja gitu perannya, betul, Bu? Istri yang soleh, Allah tukerin aja perannya dengan suami yang soleh, biar pas gitu ya, Bu. Padahal itu yang Allah katakan di rumus umumnya. Wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu rumus umum, rumus kehidupan itu. Tapi ada, ibu-ibu, beberapa kasus yang di luar rumus kehidupan itu. Dan sudah ada contohnya di dalam Al-Quran. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu memiliki istri yang durhaka. Ayatnya tuh ada di surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, itu adalah contohnya istri Nabi Nuh. Itu istri Nabi Nuh, Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran kafir. Dan Nabi Nuh itu adalah 5 besar manusia terbaik di muka bumi ini. Adalah termasuk Nabi Ulul Azmi. Coba Bu, sebutin Nabi Ulul Azmi siapa aja? Nabi Nuh, terus Nabi Musa, terus Nabi 5 nabi terbaik. Nabi Nuh, Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu 5 besar nabi terbaik, 5 besar manusia terbaik. Nabi Nuh termasuk? Termasuk. Dan punya istri durhaka. Kemudian istri yang solehah, contohnya di dalam Al-Quran siapa? Istri Fir'aun. Ada di ayat selanjutnya di surah At-Tahrim juga. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, itu istri Fir'aun. Sedurhaka-durhakanya suami ibu melebihi gak durhakanya Fir'aun, Bu? Gak mungkin ya. Fir'aun apa durhakanya, Bu? Ngaku Tuhan. Suami ibu-ibu nih ngaku Tuhan gak, Bu? Enggak. Jadi gak akan mungkin sedurhaka Fir'aun. Dan ini Allah telah menyebutkan istri Fir'aun itu istri solehah. Bahkan ibu-ibu, namanya itu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, afdolu nisa'i ahlil jannah. Sebaik-baiknya perempuan penghuni surga ada 4. Ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua siapa, Bu? Asyah bintu Muzahim. Nah, inilah istri Fir'aun. Terus yang ketiga siapa? Maryam bintu Imran. Yang keempat? Yang keempat siapa? Coba ulang lagi. Siapa yang pertama? Khadijah bintu Khuwailid. Terus Asyah bintu Muzahim. Terus Maryam bintu Imran. Satu lagi siapa? Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Muhammad. Jadi 4. Dan namanya istri Fir'aun itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah wanita terbaik yang memiliki suami seorang yang durhaka sekali. Nah, kemudian ada beberapa kasus, misalnya seorang orang tua yang mengadu tentang anaknya. Betul, Ibu? Misalnya ibu-ibu ingin masukkan anak-anaknya ke pondok, tapi anaknya tuh gak mau. Anaknya tuh gak mau, dipaksa. Nak masuk pondok, gak mau, pengen ke sekolah umum katanya. Tuh gak mau. Tapi ada juga di kasus yang lain kebalikannya. Anak-anaknya mau mondok, dilarang orang tua. Itu, dan contoh realnya ada di dalam Al-Quran juga. Siapa, Bu? Nabi Nuh juga. Nabi Nuh juga anaknya tuh ternyata durhaka. Pada saat banjir besar datang, azab dari Allah berupa banjir besar kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memanggil anaknya, Bu. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, kesini. Naik ke perahu ini. Terus apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak, aku gak mau naik ke perahu. Aku mau lari ke puncak gunung supaya aku bisa selamat dari banjir ini. Tapi selamat gak, Bu, dia, Bu? Enggak selamat. Karena banjir saat zaman Nabi Nuh tuh, air dari atas turun, terus dari tanah keluar. Dua-duanya jadi. Air dari atas, air dari bawah. Seluruh dunia tergenang air. Dan anak Nabi Nuh tuh gak selamat. Dan namanya ayah, ya, Bu, namanya ayah pasti sedih. Pasti sedih, betul, Bu? Sedih melihat anaknya tenggelam. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, wahai Allah, dia itu adalah anakku. Tapi kata Allah apa? Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu soleh. Dia itu bukan bagian dari keluargamu, kata Allah. Karena apa? Karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak soleh. Jadi walaupun dia darah dagingmu,
Tapi saat dia melakukan perbuatan yang tidak soleh, dia itu bukan lagi anakmu. Itu anak durhaka yang punya bapak soleh. Kebalikannya, anak soleh punya bapak durhaka. Di Al-Quran siapa contohnya, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bermanfaat bagimu sedikit pun? Kenapa engkau sembah? Tuh, ini kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi ayahnya itu termasuk penyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak tinggal diam. Betul, Bu? Berdakwah. Jadi kalau kita nih sekarang sebagai anak, kita sebagai anak melihat orang tua kita salah, wajib diingatkan. Wajib diingatkan. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua pun, apalagi kita wajib memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita. Tidak boleh tinggal diam. Walaupun hidayah itu di tangan siapa, Bu? Allah. Di tangan Allah. Hidayah itu hanya milik Allah. Tapi kita tetap berusaha untuk mengajak keluarga kita ke agama Allah. Ada dalilnya di surah At-Tahrim juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Memang enak ya Pak kalau ngaji di sini mah, jadi ayat tuh ada yang nyambung gitu, ibu-ibu. Hafal semua ini, pinter-pinter gitu. Jadi saya ngomongin ayat, sambung, ada yang nyambung langsung. Pinter-pinter. Ini orang kelihatan semua. Wah, memang. Enggak ada yang tersembunyi. Iya. Jadi bener pinter-pinter ibu-ibu di sini mah. Jadi ada ayat sambung. Wah, jawab, semuanya jawab, enak semua. Jadi kita lanjutkan ibu-ibu itu ya. Jadi masalah hidup tuh gak pernah libur. Betul, Bu? Gak pernah libur datang kepada kita. Jadi kalau masalah hidup tuh gak pernah libur menimpa kita, harusnya majelis ilmu pun gak pernah libur, betul? Karena hanya majelis ilmu yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita tenang, itu majelis ilmu. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dan mereka meniatkan menuntut ilmu serta ikhlas hanya karena Allah, maka akan datang kepada mereka ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Mau gak Bu disebut-sebut sama Allah? Mau. Jadi kita kerasa Bu, kalau kita duduk di majelis ilmu, seakan-akan kita tuh lupa sama hutang, betul Bu? Wah iya. Jadi tenang gitu hati itu. Hutang lupa, masalah di rumah lupa, anak-anak yang rewel, seakan-akan lupa. Jadi tenang hati itu. Dan kita dapat ilmu untuk diamalkan di rumah. Jadi kesetresan tuh hilang. Kalau kita libur nuntut ilmu, terus ujian bertambah banyak, stres. Masalah sedikit aja bisa membuat kita stres berhari-hari. Stres ada bahasa Jawanya enggak, Bu? Nelongso ya? Nelangsa gitu. Nelangsa aja. Diam di kamar sendirian mikirin hutang. Aduh, hutang kapan lunas, ini cicilan. Terus ini pekerjaan suami ini kok lagi kurang ya, gitu. Udah mah ditambah sakit gigi, aduh tambah sakit gigi, nah gitu. Gitu, tapi kalau di majelis ilmu kita dapat ketenangan. Tapi Bu, kita harus selalu ingat bahwa masalah hidup yang menimpa kita, semua ujian hidup itu karena ulah tangan kita sendiri. Ulah siapa, Bu? Tangan kita sendiri, bukan sebab orang lain, bukan sebab suami, bukan sebab anak, ulah kita sendiri. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Tidaklah suatu musibah menimpa diri kalian, melainkan itu adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah itu mengampuni banyak dari dosa kalian. Nah, ada suatu kisah nih. Ibu-ibu suka kisah, Bu ya? Suka gak? Suka. Sinetron aja suka, ibu-ibu mah, betul Bu? Sinetron suka? Oh, ada yang enggak suka tuh.
Bagus kalau ibu-ibu yang gak suka sinetron. Tapi nih ibu-ibu yang suka sinetron pasti suka cerita, betul Bu? Kan nonton sinetronnya gak pernah libur, betul? Setiap hari. Nah, ada kisah nih. Kisah di zaman tabi'in. Tabi'in itu apa sih Bu? Tabi'in itu ada 3 syaratnya. Yaitu bertemu dengan sahabat. Berarti kita harus tahu dulu apa arti sahabat. Sahabat itu syaratnya ada 3. Apa 3 yang itu? Yang pertama, bertemu dengan Nabi. Itu sahabat. Bertemu dengan Nabi. Kemudian Islam. Dalam keadaan muslim. Jadi Abu Jahal gak disebut sahabat. Kenapa? Karena bukan Islam. Bukan muslim. Nah, pertama bertemu dengan Nabi. Kedua muslim. Dan yang ketiga mati dalam keadaan muslim. Karena ada Bu, di zaman Nabi pun orang yang murtad ada. Ada ceritanya orang yang murtad. Di zaman Nabi pun ada. Jadi 3 syarat sahabat harus bertemu Nabi, melihat Nabi, mendengar kata-kata Nabi, bermajelis dengan Nabi, kemudian berislam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Nah, itu arti dari tabi'in, berarti tinggal ganti aja nabinya sama sahabat. Tabi'in berarti bertemu dengan sahabat. Ini berarti zaman setelah sahabat. Mereka tabi'in ini gak bertemu Nabi. Tabi'in gak bertemu Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat Nabi. Kemudian dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Itu tabi'in. Nah, ada seorang tabi'in namanya itu Muhammad ibnu Sirin. Siapa Bu? Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu ulamanya para tabi'in, ulamanya. Dan bukan cuma ulama, Bu, bukan cuma ulama, tapi juga orang kaya. Orang sugih, betul Bu? Nah, sugih. Nah, orang kaya Muhammad bin Sirin ini. Nah, kira-kira Bu, kalau orang kaya ini usahanya apa, Bu? Kerjanya apa? Ya, usaha sukses. Ya, pebisnis, betul Bu? Karena orang yang kerja tuh jarang ada yang kaya, betul Bu? Karena dia nerima gaji dan gaji itu tetap, betul? Gaji itu tetap. Misalnya gaji 5 juta per bulan, udah 5 juta sampai mati. Betul? Paling naik ya paling 6 atau 7 juta. Tapi kalau pengusaha, bisa gak dapat 2 miliar 1 bulan? Bisa. Itu namanya pengusaha. Beda sama orang yang kerja. Orang yang kerja tuh udah dapat gaji. Tapi kalau pengusaha, bisa penghasilannya untung besar, bisa juga rugi besar. Itu pengusaha. Nah, Muhammad bin Sirin ini pengusaha, pebisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya tuh di bidang madu. Bidang apa, Bu? Madu. Ibu-ibu nih suka madu? Suka. Atau suka di madu, Bu? Enggak. Waduh. Sukanya madu ya, ibu-ibu, Bu. Nah, madu, usahanya itu di bidang madu. Dan orang-orang zaman dulu ngerti madu. Bahwa madu tuh penyembuh segala macam penyakit. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Fihi syifa'un linnas. Fihi syifa'un linnas. Ibu-ibu tahu arti syifa? Obat. Obat. Bener ya, ibu-ibu di sini ya pinter-pinter, Pak. Syifa artinya tahu. Ada yang namanya Ibu Syifa di sini? Oh, gak ada. Biasanya Syifa itu jadi nama orang ya, Bu ya. Nah, fihi syifa'un linnas. Jadi di dalam madu itu ada kesembuhan dari segala macam penyakit. Itu ayat Al-Qur'annya, fihi syifa'un linnas. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya. Kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-hijamah. Tahu gak Bu arti hijamah, Bu? Enggak. Hijamah itu artinya bekam. Tahu bekam? Oh, tahu. Bekam. Bekam itu mengeluarkan darah kotor. Nah, pernah dibekam, Bu? Pernah. Wah, ada yang pernah, ada yang belum ya. Yang belum pernah, Bu, dibekam, Bu. Dibekam yang belum pernah nih. Nah, kata Rasulullah, kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama bekam. Yang kedua syurbatul asal. Yang kedua adalah minum madu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah kai. Kai itu apa? Menempelkan besi panas di kulit. Tapi kata Rasulullah, wa anha ummati an kai. Jadi aku telah melarang umatku dari kai ini. Jadi yang boleh cuma 2, yaitu berbekam dan minum madu. Itu kata Rasulullah. Kemudian perkataan sahabatnya ada juga. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa, Bu? Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kesembuhan di dunia ini tuh ada dalam 2 hal.
Yang pertama ada dalam Al-Quran, yang kedua ada dalam Al-Asal, yaitu madu. Al-Quran, syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh apa yang ada di dalam dada. Jadi kalau ibu-ibu gelisah, galau, ngerti galau, Bu? Tahu. Nah, berarti ibu-ibu milenial ini mah. Ibu-ibu galau, terus gelisah, terus banyak masalah. Pokoknya semua penyakit yang itu non fisik, jadi penyakit batin, itu obatnya apa, Bu? Al-Quran. Itu obatnya Al-Quran. Tapi penyakit fisik yang terlihat, penyakit fisik apa? Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut. Pokoknya segala penyakit itu obatnya madu. Wal asal syifa'un min kulida. Dan madu itu penyembuh dari segala macam penyakit. Dan saya, Bu, nih, saya tuh hampir berapa tahun ya? Mungkin sekitar 7 tahun. 7 tahun dari mulai saya tahu ilmu ini, sampai sekarang saya gak pernah lagi minum obat kimia. Gak pernah lagi makan yang namanya obat kimia. Gak mau. Sakit apapun, gak mau obat kimia. Harus cari madu. Mau sakit kepala, minum madu. Mau sakit perut, minum madu. Mau demam, cari madu. Itu kebiasaan saya. Gak pernah mau obat kimia. Walaupun sampai berhari-hari, gak pernah mau. Maunya tuh madu aja. Karena apa? Gak mungkin saya menjalankan ikhtiar, tapi yang saya dengan ikhtiar itu meninggalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi yang namanya ikhtiar itu, Bu, yang pertama tuh yang dianjurkan oleh Rasulullah dulu. Nah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran dulu. Baru setelah itu, kalau misalnya madu gak mempan, nah baru silahkan ikhtiar duniawi yang halal. Setelah itu, jangan sedikit-sedikit obat kimia, sedikit-sedikit obat kimia. Dan dalam teorinya, ibu-ibu sekalian, dalam teorinya ya, yang namanya obat-obat herbal itu, yang namanya obat herbal itu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Tapi Ibu, obat kimia itu menyelesaikan masalah tapi tidak memberikan solusi. Makanya ibu-ibu kerasa sendiri yang suka minum obat kimia nih. Seminggu berapa kali sakit kepala, Bu? Sebulan berapa kali sakit kepala? Pasti sering. Karena itulah namanya obat kimia. Beres masalahnya, beres. Misalnya pagi-pagi sakit kepala, minum obat kimia, sorenya udah sembuh bisa. Tapi 3 hari kemudian, 5 hari kemudian sakit kepala lagi. Ya terutama apalagi yang punya cicilan, tambah-tambah itu. Saya, Bu, saya nggak pernah minum obat kimia. 1 tahun sakit kepala tuh bisa dihitung, Bu. Demam tuh bisa dihitung, palinglah 2 kali 1 tahun. Ibu-ibu 1 tahun berapa kali sakit kepala? Nah itu tuh. Jadi udah, Bu, kalau misalnya kuat, udah minum madu. Memang pemulihannya agak lama kalau obat herbal tuh. Memang agak lama. Tapi kekuatannya lebih jos gitu. Lebih jos gitu. Jadi itu obat herbal. Madu ya. Kita kembali ke kisah yang tadi, Bu. Siapa tadi namanya kisahnya? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu usaha madu. Nah, pengusaha madu nih. Pada suatu saat, jadi madunya tuh disimpan di tong-tong. Ngerti tong ya, Bu ya? Tong. Ibu-ibu ada yang mirip tong. Ada, Bu, di sini? Misalnya ada yang suaminya ngeluh, kok dulu baru nikah tuh bodinya tuh ramping kayak gitar gitu. Kok sekarang malah kayak mirip tong ini? Suaminya ngeluh. Oh, tandanya subur ya. Nah, ada ditaruh madunya tuh di dalam tong gitu. Nah, pada suatu ketika Muhammad bin Sirin tuh buka tong, di situ ada bangkai tikus. Bangkai apa, Bu? Tikus. Bangkai tikus. Dan namanya bangkai itu najis ya, Bu? Najis bangkai itu. Berarti kalau misalnya sebuah zat yang najis terus kena ke cairan, kan madu itu cairan kan? Nah, berarti najis gak semuanya, Bu? Najis semuanya. Beda sama benda padat. Kalau benda padat misalnya kena najis, itu tinggal hilangkan adanya najisnya, dan yang kena sama najisnya itu kalau benda padat. Kalau cairan tuh gak bisa. Itu semuanya terkontaminasi. Ngerti terkontaminasi, Bu? Campur. Nah, tercampur itu. Jadi madu ada bangkai tikusnya.
Nah, terus Muhammad bin Sirin itu buang tuh bangkai tikus. Buang bangkai tikus, udah ada niatan ingin membuang tong tersebut. Tapi entah karena sebuah pekerjaan atau suatu kegiatan yang lain yang membuat Ibnu Sirin sibuk, itu lupa, Bu. Lupa. Jadi bangkainya udah dibuang nih. Terus pas mau buang tong yang tadi ada bangkainya itu lupa. Ini tong yang mana? Yang tadi ada tikusnya. Tong yang mana? Tongnya tuh sama semua, Ibu, sama semua. Kemudian dilihat madunya pun nggak ada bekas bangkainya. Tong yang mana tadi ya? Yang ada bangkai tikusnya. Diingat-ingat itu nggak ingat-ingat, Bu. Terus apa yang dilakukan Ibnu Sirin, Bu? Dibuang semua madunya. Dibuang semuanya. Kalau kita gimana kira-kira, Bu? Sayang ya. Wah, nggak apa-apa kok, konsumen nggak tahu ini udah bungkus jual. Tuh, konsumen nggak ada yang tahu. Tapi ini namanya ulama, Bu, takut kepada Allah. Dia tahu Allah tuh maha melihat. Dia tahu Allah tuh maha melihat. Kalau sampai saya jual nih ke konsumen, madu yang udah tercampuri bangkai, konsumen nggak ada yang mau. Memang konsumen tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Dan kalau sampai saya jual madu yang udah kena bangkai, pasti harta yang saya dapatkan itu pasti haram. Setelah itu Muhammad bin Sirin jatuh miskin. Dan yang namanya miskin yang paling menyengsarakan, Bu, itu yang tadinya sugih terus jatuh miskin, itu paling sengsara. Soalnya kalau miskinnya dari lahir itu udah biasa, betul, Bu? Nah, makanya ibu-ibu bersyukur yang miskin dari lahir, Bu. Alhamdulillah. Karena kalau tadinya pas lagi bocah kaya, jatuh miskin, sengsara. Tapi kalau udah dari bocah miskin, oh biasa. Makan seadanya pun biasa. Nah gitu. Ini Muhammad bin Sirin tadinya kaya, jatuh miskin. Tapi udah dia biasa aja. Sampai dia menjual aset-asetnya, pokoknya yang dia punya hanya untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Nah, kemudian saat ditanya, kok bisa setenang ini gitu? Tadinya kaya, terus sekarang jatuh miskin. Tetap aja tenang, nggak stres gitu. Kan kalau kita mah ada pengusaha bangkrut gitu, hutang di mana-mana, langsung stres. Langsung udah tuh ke rumah sakit jiwa bahkan ada. Nah, ini Muhammad bin Sirin mah tenang. Nah, kok kenapa? Terus kata Muhammad bin Sirin apa, Bu? Kata Muhammad bin Sirin, aku ini jatuh miskin karena ulahku sendiri, katanya. Loh, kok bisa? Karena ulahku sendiri. Katanya dia tuh pernah ingat, Bu. Dulu 40 tahun lalu katanya. 40 tahun lalu dia bercerita, Bu. Dulu tuh 40 tahun lalu aku nih pernah melakukan suatu dosa yang karena dosa itu Allah menghukumku sekarang, katanya. Loh, dosa apa katanya? Dia bercerita, Bu. Ayartu rajulan faqultu lahu ya fakir. Jadi dulu 40 tahun lalu tuh aku pernah melihat seorang yang fakir. Kemudian aku cela dia. Aku berkata kepadanya, wahai orang fakir. Dan karena dosaku itu dulu 40 tahun lalu, Allah menghukumku sekarang. Allah menjadikanku menjadi orang yang fakir. Tuh, itu Muhammad bin Sirin, Bu. Jadi hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan celaan. Hati-hati dengan lisan, Bu. Ibu hati-hati dengan lisan. Jangan sampai saya contohkan kemarin nih. Kalau ibu-ibu saya suka mencontohkan ini nih. Jangan sampai kita nih sering terawih, terus pulang terawih ngomongin orang. Nah, ini nih. Lewatin temennya yang gak terawih. Sis. Tuh, lihat, dia mah gak terawih, malesan ya orangnya. Wah, udah. Otomatis tuh, pahala terawihnya pindah itu mah. Dia yang gak terawih, untung dapat pahala terawih. Kita yang rugi, pahala terawih kita terhapuskan. Bukan berarti kita gak terawih, udah semangat terawih juga. Tapi ingat, dibarengi juga dengan menjaga hati. Karena yang namanya anggota tubuh, Bu, yang namanya anggota badan, itu tergantung hati, betul? Karena kalau diibaratkan, hati itu rajanya, anggota tubuh itu prajuritnya. Oh, yang namanya prajurit, ya nurut apa yang kata raja. Kata raja ngomong ini, ya ngomong ini. Kalau ini rajanya udah kotor, semuanya juga kotor terlihat. Kalau rajanya bersih, semuanya juga bersih. Kita bermajelis ilmu ini membersihkan hati tujuannya. Membersihkan hati aja tujuannya. Karena kalau hati bersih, hidup itu tenang.
Beda kalau hati kotor, sukanya mencela, sukanya ngomongin orang, nah gitu tuh. Dan ingat, nah yang namanya dosa itu, kalau gak berpengaruh sekarang, pasti berpengaruh nanti. Kalau gak berpengaruh nanti juga, pasti di akhirat ada balasannya. Itu namanya dosa. Jadi solusinya apa dong? Solusinya adalah perbanyak istighfar. Karena Rasulullah bersabda nih, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan 3 hal. Yang pertama Allah berikan apa? Allah berikan jika dia memiliki kesempitan, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan urusannya. Yang kedua, kalau dia memiliki kegelisahan, Allah akan hilangkan kegelisahannya. Allah akan berikan ketenangan. Kemudian yang ketiga, Allah akan karuniakan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu tuh. Jadi perbanyak istighfar. Nah, ibu-ibu ada yang mulai ngantuk nih. Udah 5 watt nih. Tapi bagus Bu. Lebih baik ngantuk di majelis ilmu daripada ngantuk di atas kasur. Betul. Karena apa? Ada orang yang duduk di majelis ilmu bener-bener gak paham apa yang dikatakan berceramah, gak paham sama sekali. Tapi malaikat tetap mendoakannya. Malaikat itu tetap mendoakannya. Karena ada Allah itu memiliki malaikat sayyarah namanya. Malaikat yang suka berkeliling. Malaikat itu berkeliling hanya untuk nyari majelis-majelis ilmu. Dapat majelis ilmu, duduk di situ. Singgah di situ. Jadi kerjanya tuh cuma nyari majelis ilmu, malaikat ini. Ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Cuma nyari majelis ilmu. Dapat majelis ilmu, di situ ikut. Nah, setelah ikut, akhirnya malaikat itu mendoakannya. Mendoakan orang-orang yang di majelis ilmu itu. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Sayangilah dia. Kemudian tapi ada Bu, ada malaikat yang dalam tanda kutip itu dengki. Kedengkiannya gimana? Kata Allah gini, kata Allah setelah malaikat mendoakannya, qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka semua. Ini nih semuanya yang duduk di majelis ilmu, aku telah mengampuninya, kata Allah. Kata malaikat nih apa? Kata malaikat ini, ya Allah, di situ tuh di dalam majelis ilmu tuh ada orang yang cuma singgah doang. Jadi dia tuh sebenarnya gak niat ngaji tuh. Dia tuh gak niat ngaji, tapi cuma lewat aja, terus dengerin ada kajian, duduk sebentar doang. Diampuni juga oleh Allah. Ya, aku ampuni, kata Allah. Tuh, malaikat dia bingung, kok bisa gitu? Kok bisa cuma duduk doang gitu? Duduk doang sebentar singgah di majelis ilmu, Allah ampuni. Nah, inilah keutamaan majelis ilmu. Apalagi yang ibu-ibu yang dari awal sampai akhir. Gak apa Bu, ngantuk-ngantuk gini. Udah gini. Gitu. Karena ibu-ibu capek ya melayani suami, betul Bu? Nah itu Bu, keutamaan majelis ilmu. Jadi yang namanya dosa itu pasti berpengaruh pada hidup kita. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam dosa. Ada suatu kisah lagi pada zaman sahabat dulu. Ada sahabat yang namanya tuh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia tuh ada pada suatu ketika dia tuh lagi metik kayu siwak. Tahu siwak Bu? Nah, ibu-ibu tahu di sini. Sering bersiwak Bu? Nah, atau gak ada yang jualan di sini? Nah, siwak. Ada yang metik kayu siwak. Pas metik kayu siwak, baju bawahnya tuh tersingkap. Baju bawahnya tuh kelihatan betisnya, dan betisnya tuh kecil banget. Betisnya tuh kecil banget. Tuh, ibu-ibu yang ada di sini tuh juga ya Bu, ketawa dengarnya ya Bu. Nuh, para sahabat zaman dulu tuh pas lihat itu Abdullah Ibnu Mas'ud tersingkap betisnya, kemudian lihat betisnya kecil banget, ketawa Bu. Ketawa para sahabat juga, ketawa. Kemudian ada Rasulullah di situ. Kata Rasulullah, "Lima tadhakun? Kenapa kalian ketawa?" Kata mereka, "Mindik qotisaqoihi." Ya Rasulullah, karena kami melihat itu Ibnu Mas'ud tuh sangat kecil banget betisnya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Wallahi lahuma athqal fil mizan min jabali Uhud." Kata Rasulullah. Kata Rasulullah tuh kedua betis Ibnu Mas'ud tuh
Dua betis Ibnu Mas'ud lebih besar di sisi Allah di dalam timbangan daripada gunung Uhud. Tuh. Jadi ya mendadak orang-orang yang ketawa ini berhenti ketawa. Mereka berasa berdosa. Aduh, udah ngetawain Ibnu Mas'ud karena kecil betisnya. Kemudian kata Rasulullah, tuh kedua betisnya tuh ingat itu berat di timbangan melebihi beratnya gunung Uhud. Melebihi beratnya gunung Uhud. Jadi kalau kita nih lihat orang-orang yang mendapat ujian, Bu, misalnya memiliki aib di dalam tubuhnya, itu bisa jadi, Bu, dia tuh akan dapat pahala yang besar karena ujian tersebut. Betul, Bu? Betul. Jadi bisa jadi nih kita nih amal kita nih kalah karena pahala yang dia dapat karena musibahnya. Karena Rasulullah ini bersabda, yawaddu ahlul afiyati hina yu'to ahlul bala'i thawaba lau anna juludahum quridat. Apa artinya? Pada hari kiamat nanti, pada saat datang hari timbangan nanti, orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia itu akan iri. Iri kepada siapa? Iri kepada orang-orang yang musibahnya besar di dunia. Karena apa? Karena dia melihat pahala yang besar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang musibahnya besar di dunia. Jadi musibah besar tuh menghasilkan pahala yang besar. Di dalam sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat atau falahus sukhat." Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Jadi ibu-ibu nih kalau diuji dengan suami kok marahan, ingat Bu, sabar. Kalau ibu sabar itu pahalanya besar. Jadi ibu-ibu nih, ini penghibur buat kita semua yang memiliki masalah besar. Semakin besar masalah kita, semakin besar ujian kita, ingat Allah telah menjanjikan pahala yang besar. Tapi kalau sekarang ibu-ibu dapat ujian, kok malah marah, kok malah bilang, oh Allah tuh gak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Bilang bahwa Allah tuh tidak adil. Hanya karena misalnya kita lihat teman kita tuh ibadahnya tuh males-malesan. Harusnya aku tuh yang diberikan rezeki berlimpah. Karena aku nih yang sering taraweh berjamaah di masjid. Dia jarang taraweh. Kerudungan juga cuma ke masjid doang, ke pengajian doang. Kok dia yang diberikan rezeki berlimpah, aku enggak? Allah tidak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Bilang Allah tidak adil. Ini dosa besar. Tuh Bu, kalau kita dapat masalah, terus kita malah marah-marah, dapat pahala atau dapat dosa, Bu? Dapat dosa. Coba, kalau kita dapat masalah, tapi kita sabar, dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Jadi, mending sabar atau mending marah? Sabar. Mending sabar. Toh, kalau kita marah, Bu, sekarang saya tanya lagi nih. Kalau kita dapat masalah, kemudian kita marah-marah, masalahnya bertambah atau beres? Tuh, ibu-ibu mau pinter-pinter di sini, Bapak. Bener ya. Jadi kalau kita dapat masalah terus malah marah, oh ternyata bertambah masalah. Jadi buat apa marah-marah kalau dapat ujian? Udah sabarin aja. Namanya juga di dunia. Angel. Nah, yang namanya angel, Bu, itu pasti akan dapat pahala besar. Kalau nggak angel, Bu, nggak dapat pahala besar. Betul, Bu? Betul. Yang pahalanya besar itu pasti yang angel-angel. Enggak, Bu. Itu betul nggak penggunaannya gitu, Bu? Angel ya. Susah ya, Bu ya. Nah, yang susah tuh, yang sulit-sulit tuh pasti Allah telah menyiapkan pahala yang besar. Wih, saya ini udah keringetan, Bu. Berapa menit lagi nih, Bu? Alhamdulillah. 3 menit lagi nih. Udah keringetan saya. Jadi gitu, Bu. Jadi pada hari kiamat nanti, orang-orang yang musibahnya dikit di dunia itu justru ngiri. Wah, kenapa dulu Allah tuh nggak ngasih musibah yang besar aja dulu di dunia. Toh paling besar, paling lama juga cuma berapa tahun, Bu, kita hidup di dunia? Ya 60, 70, ada yang nyampe 80, itu sedikit. Cuma 80 tahun kita di dunia. Kalau di akhirat berapa tahun, Ibu? Selamanya. Tuh.
Wong cuma kalau diuji juga ujiannya gak akan lama. Cuma beberapa tahun aja. Udah sabarin aja. Siap Bu, sabar siap? Ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu yang di belakang. Siap sabar Bu? Insya Allah ya. Saya gak akan biarin ibu-ibu yang di belakang nih tidur. Jadi ditanya juga ibu-ibu yang di belakangnya. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar, sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita. Dan semuanya di sini yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segera lunaskan hutang kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rahmadi ya Pak. Pak Rahmadi ingin memberikan penutup. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau mau nanya silahkan ke Pak Rahmadi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.